Saya bawakan ini karena ada orang-orang yang kemudian mencela orang yang berjenggot. Mencela orang berjenggot itu hukumnya dosa besar, bukan dosa kecil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nabi kalau wudhu mengambil air dimasukkan ke jenggotnya, menunjukkan bahwa di sini Nabi bagaimana? Berjenggot. Yang ditiru Nabi atau yang lain? Yang ditiru Rasulullah berjenggot. Jangan disebutkan tokoh-tokoh yang gak punya jenggotnya, yang memang kehidupannya menentang sunnah. Ini kan kebodohan. Ada orang sudah belajar di Timur Tengah, dapat gelar doktor, pulang jadi orang bodoh. Belajar di Timur Tengah, disebutkan tokoh fulan gak berjenggot. Kenapa gak disebutkan Nabi SAW? Loh, kita dalam beragama yang kita ikut siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada contoh yang baik pada Rasulullah, bukan pada para ulama, bukan pada tokoh, pada Rasulullah contoh dalamnya. Rasulullah berjenggot, yang kita ikut siapa? Rasulullah berjenggot. Jangan diikutin ustadz. Ada ustadz nggak berjenggot, jangan diikut. Ada kiai nggak berjenggot, jangan diikut. Ada tokoh agama nggak berjenggot, jangan diikut. Yang diikut Rasulullah SAW berjenggot. Dan ini sunnahnya beliau. Sunnah ini sunnah yang wajib. Karena apa? Nabi memerintahkan, u'ful liha, adalah kamu pelihara jenggot kamu. Wa arkhul liha, panjangkan jenggot kamu. Wahfu syawarib, rapikan kumis kamu. Wa khaliful majus, adalah kamu nyalahi orang majusi. Perintah. Maka sepakat para ulama semuanya ini. Artinya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zahiri dan lainnya sepakat tentang wajibnya memelihara jenggot dan haramnya mencukur jenggot. Haram. Mencukur jenggot itu hukumnya haram. Dan termasuk dosa. Dosa besar. Kalau terus-menerus dia seperti itu, hukumnya haram. Maka untuk memperhatikan para ulama menjelaskan tentang masalah ini, tentang tidak. Atau dulu nggak ada alul bidah cukur jenggot. Dulu nggak mau mereka. Karena itu syiar dari syiar agama Islam jenggot. Kalau sekarang orang berbangga dengan mencukur jenggot, ini memperolok-olok agama Islam, memperolok Rasulullah SAW, memperolok sunnah Nabi SAW dengan mereka mencukur jenggot. Orang yang mencukur jenggot berarti dia telah menyalahi apa? Perintah Allah. Yang kedua, dia menyalahi sunnah Rasulullah. Yang ketiga, dia menyalahi fitrah. Karena fitrah laki-laki itu berjenggot, perempuan nggak berjenggot. Yang keempat, dia menyerupai orang majusi, orang kafir. Yang kelima, menyerupai perempuan, dia nggak berjenggot. Makanya itu dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Adabuz Zifaf, bahwa orang yang tidak berjenggot kena beberapa hukum itu. Orang yang berjenggot hukumnya dosa besar, dia menyalahi perintah Allah. Yang wajib dia menyalahi perintah Rasulullah. Rasul yang suruh memanjangkan jenggot, memelihara jenggot. Yang ketiga, menyalahi fitrah. Karena kata Nabi ketika menyebutkan tentang sunnah fitrah, di antaranya Nabi dalam sunnah fitrah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Artinya dalam sunnah fitrah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Seperti sunnah fitrah yang wajib memelihara jenggot. Sunnah fitrah yang wajib khitan. Laki-laki wajib berkhitan. Dia masuk Islam sudah dewasa, wajib tetap dia khitan. Bagi laki-laki, kalau perempuan sunat. Mencabut bulu ketiak, hukumnya sunat. Mencukur bulu kemaluan, sunat. Ini semua termasuk sunnah fitrah. Menggunting kuku, termasuk sunnah fitrah. Nabi sebutkan ada 10 sunnah fitrah. Berarti menyalahi fitrah. Orang yang mencukur jenggot menyalahi fitrah. Kemudian menyalahi, dia menyerupai orang-orang Yahudi, menyerupai orang-orang Majusi, menyerupai kaum musyrikin. Nggak boleh. Dan mengikuti setan untuk merubah ciptaan Allah. Murka itu, Allah murka kepada orang-orang seperti itu. Jadi nggak boleh orang kemudian membiarkan, nggak apa-apa,
cukur jenggot, nggak boleh. Apalagi dia sebagai seorang ustadz, dai atau kiai, nggak boleh dia cukur jenggot. Hukumnya haram dalam Islam, termasuk dosa besar. Saya bawakan ini karena ada orang-orang yang kemudian mencela orang yang berjenggot. Mencela orang berjenggot itu hukumnya dosa besar, bukan dosa kecil. Bahkan ada ulama atau masyayikh membahas tentang istihza, hukum istihza, hukum memperolok-olok. Itu dibagi oleh dia. Ada yang memperolok-olok yang membuat dia kafir, keluar dari agama Islam. Ada yang merolok dosa besar dia dengan sebab itu. Mungkin enggak kecil. Dibawakan dalilnya semuanya, ayat sama hadis tentang hukum orang memperolok agama ini. Jadi nggak boleh memperolok agama ini. Jadi nggak boleh itu. Diingatkan dengan cara yang baik pada mereka, karena mereka jahil, nggak ngerti. Tapi yang berat ini yang dia tokoh agama yang sudah belajar di Timur Tengah, yang dia tahu dia dalilnya, tapi dia memperolok, berat hukumannya bagi dia. Kalau dia nggak tobat, itu besar dosanya. Bahkan bisa, kalau kita lihat dalil-dalil itu yang dibahas oleh para masyayikh tentang istihza biddin, ada yang bisa mengeluarkan dari agama. Kalau dia sudah tahu dan dia yakin bukan karena khilaf, ya bisa keluar dari agama. Kecuali kalau dia khilaf, gitu, atau dia nggak tahu, berat hukumannya, berat buat orang itu.